Waktunya obrol-obrol barengan sama Sarah Wijayanto. Gue ngobrol sama lo sebagai bagian dari tim Diari Misteri Sarah. Tugas Bapak sebagai produser. Oke, saatnya obrol-obrol dan kali ini gue barengan sama Wisnu Hardana yang kayaknya udah lama banget gue nggak ketemu. Lo hampir nyebut obrolan Wisnu dan Niko ya? Beda. Kali ini obrol-obrol dulu. Kita ngobrol sama Wisnu Hardana. Yes. Fadi Iskandar is here. Ada sound efeknya nggak? Hah? Nggak. Nama gue Rian. Instagram asli gue mah Halo Rian. Double L, single L. Double L. Ah. Halo Rian. Ada pria imut di sebelah saya. Namanya Aji, bukan Nomoto ya. Iya benar guys. Kenalin diri dong Pak. Oke, nama saya adalah Nico Oliver. Kebalik Pak, itu nama bukan. saya. Oh, iya. Nama saya adalah Andi Setiawan. Nama saya. Ya iya, masa nama orang tua lu gua kan bukan sensus, ya kan? Nama lengkap apa nama panggilan? Nama Panggilan panggilan aja lah. Kalau nama lengkap hati-hati Pak, jangan mengumbar nama lengkap di sosial media karena bisa disalahgunakan oleh orang-orang Oh jahat. iya benar juga. Jadi nama panggilan aja. Dika. Dika. Kan izin, bagaimanapun juga gue harus izin sama lo bahwa gue membuat rangkaian obrol-obrol ini barengan sama teman-teman tim Diari Misteri Sarah biar Sarah Dix mungkin yang nonton atau yang kebetulan mampir ke channel YouTube gue pada tahu nih ngapain aja sebenarnya di lokasi syuting, keribetannya seperti apa, Iya. stresnya kalau lagi ngadepin yang kayak gitu-gitu gimana, boleh kan? Boleh dong. Ada beberapa entitas yang pernah kita encounter. Jadi ada sosok-sosok besar gitu. Cuman ada atribut ya Mas. Oke. Jadi kayak misalnya ada kalung. Ada peralatan perang. Nah kayak gitu-gitu tuh. Heeh. Terus rope-nya kayak gimana Iya. segala macam gitu loh. Itu kadang-kadang gue di lokasi tuh kayak aduh ini. Boleh nggak ya digambarin gitu? Nah, ada itunya juga. Ada ketakutan itu Ketakutan sebenarnya boleh nggak sih? Gitu? Iya, dan gue juga mesti otentik dong. Iya, betul. Gitu. Kurang lebih lah maksudnya ya apa ya? Seotentik mungkin gue gambarnya. Iya. Gitu. Dan itu yang akan kadang-kadang menjadi kendala. Nanya deh, masa gini? Gimana? Lu kan sebelumnya lebih banyak setahu gue ya, correct me if I'm wrong. Setahu gue lu lebih banyak untuk ikut-ikut biasanya dokumentasi panggung. Yes, Ben. Atau performing misalnya kayak gue nge-MC kadang-kadang gue Iya, ada kayak gitu kan. Ini tiba-tiba lu disuruh ikut dokumentasiin, oke lah ya kegiatan syuting gitu. Sebenarnya basically nggak beda jauh. Nggak beda tapi jauh. di lokasi angker. Iya. Iya benar juga sih. Gimana rasanya? Pertama, gue hobi memang foto kan ya. Kedua tantangan nih Mas, tantangannya itu biasa foto yang ketemunya lampu terang. Kedua ketemunya yang lampunya tuh minim banget. Nah itu tantangan buat gue, jadi ditambah lagi gue suka sama yang berbau mistis. Ya That's itulah. why. Jadi akhirnya lu memilih untuk bergabung. Iya. Oke. Susahnya apa? Selama lu mesti mengabadikan momen-momen pas syuting Diari Misteri Sarah, selain minim cahaya ya? Ya, selain minim cahaya, susahnya itu di lensa ya, karena gue pakai kan lensa 50 mili. Jadi nggak bisa yang terlalu dekat banget, terlalu jauh banget. Ya itu sih paling susahnya, karena kan ada lagi si Aji, ada si Dika buat kamera yang bolak-balik. Jadi gue harus ngambil tuh yang sebagus mungkin lah, ngambil angle itu di mana itu susahnya itu di situ doang sih selama ini. Oke, nah gue ada satu pertanyaan. Biasanya nih kalau seorang fotografer untuk mengabadikan momen, setahu gue, mereka tuh willing to nunggu. Jadi ibaratnya nih kamera lu still, tak, dapat. Tapi kan ini kan ibaratnya lu dokumentasi live ya, maksudnya things could go wrong, things could go anything yang lu unpredictable. Ribetnya gimana tuh? Ya itu dia. Gue ngebayangin. Gue mau nyari momen juga ya susah kan gitu, nggak bisa ditebak-tebak. Ya udahlah, akhirnya gue ngakalinnya ya udah ambil banyakin aja, nanti tinggal gue sortir lagi di rumah. Kayak gitu. Sama ya udah peribetnya tadi aja, ketutupan kamera, anak-anak. Udah bagus nih, set lewat. Itu. Oke, nah tapi toolsnya apa aja? Lo biasanya pakai apa aja? Gue pakai Sony A7. Oke. Sama lensanya 50 mili. 50 berapa? Kalau Sony itu ada 1.8. 50-1.8, kan ada 50-1.8, 50-1.4 kayak gitu-gitu kan biasanya kan. Setahun kebelakangan ini gue selalu pakai Sony. Awal-awal dulu gue pakai Canon gue, Mas. Oke. Sekarang udah pakai kamera kantor. Kalau di karena memang suasananya memang itu angker, serem dan segala macam tegang. Dan gue memang sering ngobrol sama produser dan juga director, kalau bisa tuh karakter gue di situ tuh
kan gue memang nggak percaya yang kayak gitu. Ya gue percaya, tapi gue tidak bisa melihat. Jadi suka-suka gue kalau gue mau marah kayak gue. Jadi gue lebih ekspresif sebenarnya di sana, lebih kayak nantangin. Dan itu emang udah tuntutan kerjaan gue sebagai lu host di sini. Kalau bisa karakter lu, kalau bisa lu nantangin, dan memang gue emang berani gitu kan. Nah, ketika di DMS, Sarah nggak mau gue yang begitu, yang emosian, yang nyolot gitu, bahwa kan kita pengen denger cerita mereka. Kalau kitanya datangnya kayak gini deh, gue pengen lu curhat sama gue, tapi gue ngamuk-ngamuk mintanya, lu bakal curhat gak? Nah kayak gitu. Nah Sarah tuh ngibaratkan ngasih tahu gue kayak gitu. Jadi gue lebih yang tone down, yang lebih santai gitu. Ternyata ya gue nggak tahu kalau dibilang humoris, karena gue ngerasa gue nggak lucu. Celutukan. Dan gue, keribetan pada saat lu ngedit episode-episodenya DMS itu seperti apa? Keribetannya? Iya, keribetannya buat lu pada saat lu mengerjakan itu. Maksudnya kan, setahu gue kan DMS syuting, satu, ada beberapa kamera yang rekam. Kedua, audio pun terpisah. Ya kan, lu mesti sinkronis itu. Iya benar. Abis itu lu mesti dapetin background yang pas mungkin. Benar. Yang lu rasain itu seperti apa? Karena kalau gue pribadi nih, gue paling males ngedit. Iya, kelihatan sih. Kalau paling ribet, paling sulit ya, bukan maksudnya pengerjaannya paling lama itu adalah waktu ada segmen, kalau sekarang dukding. Dukding itu adalah uji nyali. Nah, itu kan kamera nggak cuma 2. Ada CCTV, itu harus samain gerakannya kan nggak boleh, masa lagi, halo gimana monitor? Ini lagi santai-santai mungkin. Itu paling susah karena kita samain dari ke frame by frame-nya kan. Ketiga kamera CCTV, terus handycam, terus belum yang monitoring, host, kan. Itu harus sama tuh, harus sinkron tuh, terus juga disamain gimana caranya, itu paling ribet sih. Jadi ada sinkronisasi beberapa kamera menjadi emang di momen yang samaan lo mesti tahu. Udah gitu kan audionya beda. Karena kan nggak pakai ini ya, udah itu kan nggak pakai beginian ya. Karena kita kan syuting DMS itu bukan syuting yang berskrip atau bukan rencana, lu mesti begini. Nggak ada dialognya gini, ntar dikasih ini, nggak. Itu one take one shoot gitu. Apapun yang ada di situ ya mau nggak mau, kalau nggak keambil udah nggak keambil. Kalau keambil ya bagus keambil kayak gitu. Jadi emang harus pas sih. Sama omongannya juga. Keribetan lu pada saat syuting, menjalankan tugas lu pada saat syuting apa? Keribetan. Iya, yang lu rasain. Lu kan harus menjaga cahaya gitu kan. Maksudnya biar secara visual bagus, gambar yang dipegang sama Aji dan juga Dika ya. Gitu kan ya, Aji dan Dika tuh kualitas gambarnya tetap bagus, segala apa gitu. Kan artinya kan lu harus memperhatikan itu gitu. Yang ribet tuh apa? Yang ribet buat lu nih? Iya, kalau lampu ya. Segi lampu tuh yang baterainya habis. Kalau baterainya sih aman, ini pakai infinity power. Kalau biasanya kalau syuting tuh ribet, kan kadang kan kita masuk ke lokasi sempit tuh. Kalau aku kan biasa sama Dika kan. Nah udah tuh, pasti kalau nyelip-nyelip suka, waduh mentok nih tembok udah nggak bisa, terus ngangkatnya begini udah begini. Lebih ke arah posisi lu mentok posisi, ya? Terus kadang kalau mundur, di belakang ada siapa, ada fotografer Sirian lah, ada siapa, ketabrak lah kakinya, keinjak. Dan apalagi kalau misalnya lagi ada kamera mundur, lu yang harus mundur duluan kan belakang gitu kan. Oke. Terus yang ribet lagi kalau ada yang nggak masuk. Jadi kan nggak ada yang ganti ini, maksudnya megangin dulu apa gitu. Ya, akhirnya mau nggak mau lu dua hal yang dikerjakan. Nah, karena lu bilang tadi lu bergabung sama DMS, selain emang yaitu lu sudah terbiasa dengan syuting, tapi ada tantangan tersendiri karena lu tertarik sama mistis gitu ya. Ada nggak pengalaman aneh pas syuting? Banyak banget. Karena setahu gue lu cukup sensitif. Iya, banyak banget ngalami hal-hal ya seperti itulah. Terus tapi gue pernah juga dapat gambar. Dapat visual gambarnya. Dapat. Pertama banget gue ikut sama DMS tuh sekitar 2018 nih kalau nggak salah. Itu di Bekasi. Udah dapat sosok Tante Miske. Oh ya? Iya, itu jelas banget. Lagi gendong, lagi di sininya ada kayak ada anak, itu jelas banget. Itu foto paling jelas. Terakhir kalau nggak salah pas gue ikut yang adek ya? Yang adek yang kita foto di tangga kalau nggak salah. Yang di sana. Belakang ruangannya kalau nggak salah juga dapat. Itu juga ada ya? Gitu. Ya tapi biasanya gitu Mas, bukan gue yang nemuin, tapi Mbak atau siapa yang dijelasin. Dan awalnya emang lu nggak sengaja mau nangkap, nggak sengaja. Emang ketangkap aja. Udah ketangkap aja. Oke, baiklah Ian.
terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Untuk sharingnya. Jangan lupa kalau ada foto-foto gue ya. Tetap. Siap, pasti. Makanya ikut syuting lah. Gue fotoin. Kalau enggak, kalau lagi nge-MC kayak aja buat foto. Betul. Bagi-bagi rezeki. Bukan apa kalau gue pakai nge-MC, pakai bawa dia mahal. Ya? Tekor gue. Enggak. Tapi sekali lagi ruang Rian dicek ya. Ya. Itu kerjaan kan? Kerjaan, Kalau itu Halo kerjaan. Rian, HALLO. Itu pribadi. RIAN, itu pribadinya. Yang suka sama Rian jangan diganggu karena udah punya momongan. Ada banyak. Berarti gini, ada nggak sih pengalaman aneh yang lu dapatkan ketika syuting DMS? Lu? Pengalaman aneh? Iya, lu ya? Lu pribadi? Aneh. Ya selain interaksi mungkin Banyak. energi capek segala apa, tapi tiba-tiba Iya. lu kayak... Aneh yang waktu kemarin ke Bali tuh aneh. Barang-barang gua di kamar pindah-pindah. Padahal di kamar sendirian. Sofian kali iseng. Enggak. Tapi barang-barang di kamar gitu pindah? Yang kayak gitu-gitu akhirnya? Yang kayak gitu-gitu. Di lokasi? Aneh. Di lokasi mah wah. Enggak, maksudnya gini, lu tiba-tiba, plak, ada yang kayak gitu? Enggak, paling Pernah? dulu tuh yang sama, kalau ingat yang sama The Massive pertama kali tuh. Itu disuruh Pak Dem, Ji naik. Udah, naik. Kalau sekarang kan Ji naik tuh temenin aja tuh. Nah, sekarang udah gitu. Kalau dulu awal-awal Ji naik sendirian udah naik. Dulu main naik-naik aja, tau pas nyampe atas kayak ketabrak nih sini nih. Kayak ketusuk kayak langsung kayak sakit mah gitu. Wah, udah langsung mual-mual gitu deh. Langsung Kapok? enggak sih. Suka? Suka namanya Menikmati? kerjaan. Ya kerjaan menikmati aja lah. Menikmati? Di lokasi angker menikmati lah ya? Menikmati. Ya, karena bagaimanapun kan, ya mungkin ya sama kayak gue obrolin dengan beberapa teman-teman di DMS bahwa tim ini lebih kayak keluarga jatuhnya. Iya, benar. Ya kan? Dengan akun TikToknya Aji. Ya kan? Akun Instagram, akun TikTok silakan dong. Semuanya sama kok. Aji Aji- bukan Nomoto. Aji bukan Nomoto ya. Iya, double N. Dan ingat kalau dia belum pernah kehack, jadi kalau Sofyan baru dihack. Iya, jangan dong. Jangan. Oke Ji. Iya. Oke, but anyway itu dia obrol-obrol barengan sama Aji. Bisa dibilang sebenarnya ini adalah kameramennya DMS terlama. Karena kadang-kadang waktu itu pas nikah kalau nggak salah Pade yang pegang kamera ya. Abis lu nikah ya. Gitu kan. Tapi somehow semoga bisa ngasih tahu ngapain aja sih tugasnya kalau orang ngevideoin atau ngerekam di lokasi-lokasi ketika syutingnya. Tapi di lokasi angker, pengalaman-pengalaman yang lu rasakan apa aja? Yang paling lu ingat sampai sekarang sejak bergabung? Pengalaman yang serem sih waktu di sekolah sih. Emang waktu zaman sekolah tuh serem banget loh. Gua ngerasain pada saat gua sekolah tuh ya. Oh ini beda ya. Maaf. Waktu yang sama Mas Wisnu ya Mas ya, yang ada suara gitu. Terdengar. Godzilla. Itu Godzilla-nya Wisnu lagi di bawah, bonekanya kebetulan ke bawah, ya kan. Itu yang PR. Tapi anyway, Indi, harapan lu buat DMS apa kalau lu pribadi? Harapannya sih ya tetap dengan kontennya gitu kan. Karena kan kita kan kontennya beda gitu, nyari cerita bukan nyari apa? Bukan nyari jodoh ya? Bukan nyari jodoh. Pokoknya tetap sehat-sehat aja sih buat Mbak, buat yang lainnya, buat Pak Dem sama kru-krunya. Jadi biar kita bisa terus bersama Terus berkarya. apalagi kontennya Om Niko nih. Wah gila, gua masuk YouTube Om Niko. Eli, thank you so much. Oke. Kalau dari tadi yang anak nanya, gue tanyain kan pada saat mereka proses syuting, ada nggak sih pengalaman aneh gitu kan? Kalau lu kan tadi perasaan, sebenarnya karena gue pengen nanya lebih karena ada nggak sih pengalaman aneh pada saat lu ngedit? Wah, itu mah jangan ditanya. Sebenarnya ini Karena dia gue terbalik. itu. Ini terbalik. Anak-anak mengalami masalah Anehnya, keanehannya itu pas di lapangan. Lapangan, lokasi syuting. Meskipun lu juga ikut lokasi syuting. Iya, kan? jadi Gitu. double dong, harus di iya. lapangan juga. Pas Di ngedit proses pun juga. iya. Itu sering banget, apalagi yang paling berasa ke fisik gitu ya. Itu pulang dari Bali pertama. Oke. Mas Nunu tahu tuh. Eh. Bali pertama itu kan Mas Nunu menggambarkan satu sosok yang ternyata begitu diafirmasi sama orang Bali, ya Mas ya, waktu itu ternyata itu adalah penjaga roh ya, penjaga kayak gitulah pokoknya. Itu pas begitu ngedit nih, maghrib kan biasanya aku ngedit tuh mulai jam 2 siang kan, jam 2 sampai malam. Iya. Begitu masuk maghrib, ngantuk banget tuh rasanya. Kalau ngedit pas hari H? Apa udah balik dari Bali? Udah balik dari Bali, di sini di kantor. Dan itu sendiri, itu anak-anak semua pada istirahat gitu. Nggak ada sama sekali orang. Pas ngedit begitu udah mau maghrib, emang udah sengaja istirahat dulu gitu, bikin kopi ya kan, ngantuk banget. Pas sebelum berhenti ngedit itu kayak ini gini. Bulu kuduk merinding. Oh, ada Noel. Set digituin. Bukan tiup lagi, bukan angin lagi, cuma Kayak toel. iya, sek gitu kan.
perasaan aja kali gitu kan, nggak aku orangnya nggak terlalu nggak mau lah parno, gitu. nggak terlalu parnoan juga gitu. Terus ya udah ngedit, udah selesai, iseng-iseng nanya sama Mbak, itu kemarin ngedit itu udah main fisik gitu, maksudnya udah nyentuh fisik gitu kan, gini pas dicari ngobrol sama Mas Nunu, disamain katanya ngikut yang dari Bali itu. Baiklah. Berbentuk barong kan? Barong. Iya, bentuk itunya. Digambarnya sama Mas Nunu dan diafirmasi lagi ke orang Bali, ternyata itu ngikut. Pertanyaannya, muat naik pesawat? Loh, jangan sedih Pak. Dia terbang di samping pesawat. Oh. Gitu. Penerbangan keberapa? Pakai kargo. Lu bercandain lo. Udah balik. Lu bercandain lo. Balik. Dia tahu kalau dibercandain ntar disamperin lo ke rumah lo. Jangan dong. Bukan dicolek lagi. Habis. But anyway, thank you so much. Gua akan mengizinkan teman-teman di Hari Misteri Sarah tentunya untuk follow Instagram. Silakan akun Instagram kasih dong, Dika. Andika Fathur, R-nya 2. Tapi ini sebutan panggilan buat penonton ini apa? Ada nggak? Nggak ada. Harus bikin dong Kak. Kan gue capek bikin begitu. DMS Saradix. Lo tau ya, kan DMS itu Saradix, ya kan. Kalau gue dari zaman masih dunia lain dibilang kita mau bikin fanbase buat Niko siapa? Gua kagak tahu apaan, terserah lo. Sekarang aja gua mau Wisnu punya program namanya Onuni tuh ya. Iya, ini kan program ini ngobrol-ngobrol. Beda lagi. Ini ngobrol-ngobrol buat YouTube gue. Kalau Onuni kan kolaborasi tuh, gua sama Wisnu sama di channel YouTube kita masing-masing, ya kan. Lo tau nggak yang jadi masalah apa? Kenapa tuh? Kita sampai sekarang aja nggak tahu mau manggil penggemar kita apa penonton kita apa. Lo ada ide buat Onuni? Makanya kan dari tadi mau nyapa, oke bakal udah nih, masa gitu kan nggak lucu. Makanya kalau gue bilang kan selalu teman-teman. Karena gue selalu menganggap orang-orang yang menyaksikan karya-karya gue adalah sebagai teman-teman gue. Bisa. Cakep ya? Oke, buat cakep ya idenya. Cakep. Apa? Udah lu jangan teman-teman hosting, lu ngedit aja ntar ya. Buat teman-teman Nuni bagus. Ntar kerjaan gue berkurang kalau juga nge-host. Oh iya juga. Kita akan ngobrol berikutnya. Thank you, Dika. Oke, tapi Dem, maksudnya gini, ya everyone knows, maksudnya semua orang tahu lah ya, bahwa salah satu tugas lo di Hari Misteri Sarah adalah sebagai produser. Tapi gue pengen ngasih tau, maksudnya gini, kasih tau juga buat yang nonton gitu ya, apa sih tugas seorang produser sebenarnya? Terutama buat DMS.